5, 4, 3, 2, 1, go! Gue botakin pala lu. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bang Napi Channel apa adanya, tidak ada apa-apanya. Teman-teman, saya ingin merefleksi tingkah laku Arteria Dahlan ya, yang untuk kesekian kalinya menjadi kontroversi di laman-laman berita. Bahkan hari ini dia viral ya, terkait dengan rasisme yang dia lakukan di RDP, di salah satu rapat dengar pendapat dengan Kejaksaan Agung di DPR RI di Komisi 3 ya. Mestinya si Arteria Dahlan ini kan sebagai anggota Komisi 3 yang membahas masalah hukum dan persoalan-persoalan law enforcement di negara yang dia khawatirkan itu bagaimana sampai saat ini, kenapa atau sampai saat ini Harun Masiku belum ketemu gitu ya, bukan merecoki bagaimana orang menggunakan bahasa daerahnya dalam sebuah rapat ya. Kalaupun itu dia kurang berkenan ketika orang menggunakan bahasa daerah, kan dia bisa meminta secara bijaksana untuk menggunakan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa resmi negara untuk dipakai atau digunakan dalam rapat-rapat, kan begitu. Jadi mestinya yang dia ributkan itu, jadi kenapa ini kepolisian masih bertindak arogan begitu kan, yang menjadi soal harusnya dia yang oleh dia itu begitu. Kenapa ini Kejaksaan Agung ketika menyelesaikan perkara-perkara hukum ini banyak yang lambat begitu kan, tidak ada agresivitas dari Kejaksaan Agung untuk mengawasi kerja-kerja internal di pemerintahan sendiri begitu ya. Ada tambang batu bara yang dirampok ya, yang dijarah oleh seorang ratu batubara yang disampaikan di Komisi 7 kemarin itu oleh adiknya Nazarudin Samsudin ya. Nah itu mestinya itu yang menjadi perhatian oleh dia. Dan khusus ini untuk partainya sendiri PDIP itu Harun Masiku sudah 2 tahun lebih ini belum ketemu sampai sekarang oleh kepolisian. Nah mestinya itu yang dia tanyakan, ini bagaimana nih Pak Jaksa, bisa nggak dikerjasamakan dengan kepolisian. Jadi kau recoki bahasa Sunda itu rasisme ya. Rasisme ini sudah keterlaluan. Ini pola-pola neo PKI yang dikatakan oleh banyak pakar ya, yang memperhatikan gerak langkah dan pola-pola komunisme berkembang di banyak negara. Kalau di Indonesia mereka gunakan ya tameng-tameng bahasa yang mereka gunakan, wah ini Indonesia. Jadi mereka merasa paling Indonesia, mereka merasa paling Pancasila. Biasa seperti itu. Yang mereka gunakan kata toleransi ya, tapi untuk mengadu domba. Mereka gunakan kata keberagaman untuk melakukan pembungkaman. Mereka menggunakan bahasa-bahasa seperti gotong royong ya, tapi mereka bergotong royong menjarah kekayaan negara dan APBN begitu. Mereka gunakan bahasa yang apalagi yang biasa mereka jadikan tameng itu, toleransi, keberagaman, gotong royong, kearifan lokal ya. Nah, mereka gunakan bahasa-bahasa itu, gunakan bahasa kearifan lokal, tapi yang mereka budayakan budaya orang lain begitu ya, budaya Barat yang mereka backup begitu kan. Ini aneh. Nah ini biasa di tameng-tameng neo PKI yang berkembang di negara kita. Jadi mereka jelekkan Arab ya, mereka jelekkan identitas agama orang. Nah itu seperti itu yang mereka lakukan. Jadi mestinya yang menjadi fokus dia adalah soal hukum gitu, karena dia di Komisi 3. Bukan masalah bahasa yang digunakan orang ya. Orang mau gunakan bahasa Papua di dalam rapat itu, kan dia bisa minta, saya tidak mengerti bahasa Papua Pak, mohon menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bisa saja seperti itu kan. Nah akibat ulahnya ini sudah banyak desakan, termasuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga meminta untuk segera meminta maaf. Jadi anggota DPR seperti ini membuat kegaduhan, dia ya untuk menutupi seperti biasa ya. Kita ingat ini kasus anak Jokowi sedang hangat-hangatnya dilaporkan ke KPK, lalu pelapornya juga dilaporkan balik oleh pendukung Jokowi ya. Dan salah satu untuk membiaskan isu ini ya bikin kegaduhan seperti ini. Bikin kegaduhan, bikin keributan seperti ini. Dan barangkali teman-teman di DPR juga sudah mengingatkan dia, termasuk salah seorang tokoh di PDIP juga mengingatkan ya, jangan arogan begitu kan. Jadi anak ini kita ingat viral waktu dia arogan kepada Pak Emil Salim ya, tokoh yang sudah 3 zaman ya, hidup di masa Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, sudah banyak presiden dia jadi pejabat negara, jadi menteri bahkan. Ya dia hina-hina di dalam satu forum talk show begitu kan. Nah barangkali ini Badan Kehormatan DPR juga perlu memberikan peringatan ini keras kepada si Arteria Dahlan ini, seperti yang dia minta untuk memberikan peringatan keras kepada seorang Kajati katanya yang menggunakan bahasa Sunda. Memangnya kenapa kau dengan bahasa Sunda itu? Kita punya 300-an suku di Indonesia ini dan ratusan lagi bahasa. Jadi ini rasisme yang dia lakukan, dan banyak ini barangkali teman-teman di Sunda atau di Jawa Barat ya tentu akan melakukan langkah-langkah hukum ya.
Saya pikir sebaiknya seperti itu, karena arogansi seorang anggota DPR yang dipilih untuk mengelola negara, ya kalau dia sudah masuk ke DPR, dia bukan lagi wakil di dapilnya saja, tapi dia mewakili seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kalau kelakuannya seperti ini, habis kita punya negara. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.